به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي معطيني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر وسعتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل دعوتي وآلي وأصحابي الكرام أئمتي بهم يغفر غفار ذنبي وزلتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح له سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi filahmid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Di hari ini saya tidak membahas kisah Nabi Daud alaihissalam, tapi saya dituntut ya, secara diminta ya, untuk menerangkan pernikahan beda agama, karena ini masalah yang sangat penting. Maka di pertemuan singkat ini kami coba meringkas dan membahas masalah pernikahan beda agama. Yang dimaksud pernikahan beda agama di sini antara Islam dengan ahli kitab.
dan itu khusus lelaki yang muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Ahli kitab imma Nasrani atau Yahudi. Ini perlu pembahasan secara khusus sehingga tidak salah paham ya, tidak salah paham. Kalau selain daripada itu, Nasrani Yahudi tidak disebut ahli kitab. Artinya keharamannya, larangannya mutlak. Tapi saya harus jujur bahwa di dalam hukum Islam itu belum dibatalkan pernikahan antara muslim dengan wanita ahli kitab. Tapi ini harus fokus, jangan sampai salah paham. Kalau yang perempuan yang muslimah, laki-lakinya ahli kitab, itu ijma', kesepakatan sejak di zaman Nabi hingga para imam 4 mazhab menyatakan hukumnya haram. Ya. Tapi kalau perempuannya ahli kitab, 4 mazhab membolehkan dengan beberapa syarat. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu sehingga tidak salah faham terkait hukum tersebut. Saya ulangi lagi bahwa ada beberapa hukum yang sampai saat ini belum dibatalkan di dalam Islam. Di antaranya aturan perbudakan hamba sahaya. Sampai saat ini dalam Islam belum batal, aturannya masih ada. Yang kedua, seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab, itu juga belum ada pembatalan. Ya. Hikmahnya bahwa suatu saat akan terjadi. Ya, perbudakan itu suatu saat akan terjadi. Aturannya sudah ada dalam Islam. Begitu juga belum dibatalkan pernikahan dengan ahli kitab. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama kita harus paham dulu ta'riful kitabiyah. Apa sih yang dimaksud perempuan ahli kitab itu? Ini penting sekali sehingga kita tidak salah memahami ahli kitab. Ya, perempuan ahli kitab. Di sini kami kutip ucapannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ketahui lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i menyatakan, saya langsung terjemahkan saja. Beliau dapat riwayat ini dari Abdul Majid. Abdul Majid mendapatkan riwayat ini dari Ibni Jurayj. Ibni Jurayj mengatakan ya, bahwa Imam Atha ini generasi tabi'in, belajar langsung kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau namanya Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Ya. Jadi Imam Atha menyatakan bahwa orang-orang Nasrani dari orang Arab bukanlah tergolong ahli kitab. Orang-orang Nasrani dari orang Arab bukanlah tergolong ahli kitab. Ini saya tambahkan lagi. Yang dimaksud bukan hanya bangsa Arab, semuanya selain Bani Israel, sekalipun mereka itu menganut paham keagamaan Nasrani ataupun Yahudi, tapi bukan dari Bani Israel keturunannya, maka tidak disebut ahli kitab.
Ini ucapannya Imam Atha ibn Abi Rabah dan dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab termuat riwayat ini. Karena yang termasuk ahli kitab adalah Bani Israel dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil. Adapun mereka yang baru masuk ke agama tersebut tidak dapat digolongkan sebagai ahli kitab. Jadi yang Nasrani yang ada di Indonesia bukan yang dimaksud ahli kitab yang boleh dinikahi. Ini pernyataan Imam Syafi'i, beliau kutip yang sanadnya bersambung kepada Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Jadi kalau Nasrani, bangsa Arab juga ada Nasrani ya, di Mesir. Mesir masuk Afrika, ada di Jordan, itu ada orang-orang Nasrani. Tapi mereka bukan yang dimaksud yang halal dinikahi. Karena ahli kitab yang pertama itu harus punya nasab bersambung kepada Bani Israel. Yang maksudnya Bani Israel itu anak turunan Nabi Yakub. Ya, ini yang jarang disampaikan, ya, sehingga banyak dipelintir ya, untuk menghalalkan pernikahan beda agama. Di agama lain juga dilarang mereka menikah dengan agama yang lain. Itu Nasrani, Yahudi juga punya larangan, jangan nikah dengan agama yang lain. Harus sesama, seiman. Ya, begitu juga umat Islam. Ini ahli kitab yang dipahami. Jadi bukan hanya penganut agama Nasrani atau Yahudi kemudian dimaknai ahli kitab yang wanitanya halal dinikahi. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan juga guru dari guru kami Kiai Haji Syafi'i Hazami juga berfatwa demikian. Kemudian sekarang yang poin kedua, hukum menikahi ahli kitab, hukumnya. Berarti sekarang kita sudah paham yang dimaksud ahli kitab menurut Imam Syafi'i adalah yang pertama, mereka adalah orang-orang atau wanita keturunan Bani Israel. Yang kedua, mengikuti agama Nabi Isa. Ya, ahli kitab Nasrani Nabi Isa, Yahudi mengikuti Nabi Musa. Klaim ya, mengklaim mengikuti ajaran Nabi Isa, mengikuti ajaran Nabi Musa. Yang Nabi Isa disebut pengikutnya dengan Nasrani, kemudian yang mengikuti Nabi Musa disebut dengan Yahudi. Walaupun nanti terjadi banyak sekali distorsi, perubahan pemahaman agama itu sendiri. Sekarang hukumnya di surat Al-Maidah ayat 5, inilah yang menjadi dalil bahwa seorang muslim laki-laki dihalalkan menikah dengan wanita ahli kitab. Dalilnya di surat Al-Maidah ayat 5. Yang firman tersebut Allah Ta'ala berfirman, ya saya langsung potong di ayat yang dimana dihalalkan ya. Al-yawma uhillakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi oleh ahli kitab itu halal bagimu. Ini nanti pembahasan tersendiri lagi ya, makanan ahli kitab ya. Kita gak bahas itu, kita bahas pernikahan.
dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ini dalil bahwa wanita ahli kitab bisa dinikahi dengan syarat di sini ditambahkan wanita-wanita yang baik, terhormat. Jadi di dalam Nasrani, agama Nasrani itu ada istilah-istilah, ada namanya ahbar, ada namanya rahbanium, rahib biasa disebut. Kalau merujuk ke kamus artinya sama, pendeta. Tapi kalau kita memahami lebih dalam, ahbar itu artinya tokoh agama Nasrani yang ahli ilmu. Ada satu tabi'in mu'allaf bernama Ka'ab al-Ahbar. Beliau dulu pendeta ahli ilmu, masuk Islam, belajar kepada siapa? Para sahabat, masuk ke golongan tabi'in. Ketika disebut namanya oleh para ulama ahli hadis dalam bidang ilmu jarh wa ta'dil, itu selalu menyebut gelar Ka'ab al-Ahbar. Artinya Ka'ab adalah ulama yang ahli ilmu dalam agama Nasrani. Kalau rahib itu ahli ibadahnya, ahli ibadahnya. Ayat ini menerangkan wanita-wanita ahli kitab yang baik itu halal bagimu. Hukum ini sejak turunnya ayat tersebut sampai Rasulullah wafat belum terhapus. Saya tahu bahwa ulama ahli Al-Quran sebagian menolak istilah nasikh wa mansukh, hukum lama diganti dengan hukum baru. Ulama-ulama mutakhirin menolak istilah itu karena hukum ini paten, gak ada yang baru dan terhapus. Tapi ulama-ulama lainnya seperti Imam As-Suyuti, wal Imam Zarkashi, dan banyak para imam ahli Al-Quran yang mereka punya istilah bahwa ada hukum lama diganti hukum baru karena Al-Quran turunnya tadrijah, bertahap, sehingga diistilahkan nasikh wa mansukh. Nasikh wal mansukh. Nasikh hukum yang baru, wal mansukh hukum yang dihapus. Nah, ini tidak ada nasikhnya. Dan dia surat Al-Maidah ayat 5 ini tidak dimansukh. Sebab itulah para ulama gak berani menyatakan, para ulama yang ahli fikih, mereka 4 mazhab ini tidak berani mengharamkan. Kenapa? Karena ayatnya masih ada. Tapi harus diperhatikan tadi syarat-syaratnya. Ahli kitab yang turunan Bani Israel. Nanti kita masuk kepada syarat-syarat yang mungkin di zaman sekarang gak akan mungkin terwujud, untuk jadikan alasan bolehnya seorang laki-laki menikah dengan ahli kitab, begitu. Tapi gak bisa saya katakan haram dengan sebutan ahli kitab karena memang ayatnya tidak terhapus hukumnya, dan itu yang dinyatakan oleh para fuqaha 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Salah satu bukti bahwa hukum ini belum terhapus, beberapa sahabat menikah dengan ahli kitab, sahabat Nabi. Di antaranya di sini saya mencari tahu di beberapa kitab, saya dapati ada sekitar berapa 4. Kalau selebihnya saya tidak tahu, mungkin ada.
Tapi yang terdata itu diantaranya Sayyidina Hudzaifah al-Yamani yang menikah dengan perempuan ahli kitab Yahudi, ahli Madain. Madain itu nama kota yang ada di mana? Di Irak. Al-Madain ya. Kemudian Sayyidina Utsman juga pernah menikah dengan Nailah bintul Farafisha, perempuan asal Nazaret di Palestina. Itu juga ahlul kitab. Kemudian ada Sayyiduna Jabir dan juga Sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini mereka menikah dengan ahli kitab. Tapi di sini dikatakan yang mereka nikahi turunan Bani Israel. Ahli kitab ini semuanya keturunan Bani Israel dan perempuan yang baik. Yang harus diingat, tetap suami itu punya kewajiban mengajak mereka masuk Islam. Maka sebab itulah tidak boleh perempuan muslim menikah dengan laki-laki ahli kitab, karena memang tradisi yang ada di zaman itu, perempuan itu tunduk kepada laki-laki sebagai suami, sehingga ketika dilarang khawatirnya justru perempuan itu karena taat kepada suaminya yang ahli kitab, akhirnya perempuannya ngikut agama suaminya ahli kitab. Berbeda dengan perempuannya ahli kitab, laki-lakinya muslim, dia ajak untuk masuk Islam. Ini perempuan dalam tradisi mereka zaman itu sangat patuh kepada suami. Mereka kemungkinan besar bisa masuk Islam. Itu kenapa dilarang. Kenapa dilarang perempuan Islam menikah dengan ahli kitab? Kok yang laki-lakinya boleh? Salah satu alasannya itu. Itu ada dalam kitab Rawaiul Bayan, ya, karya Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Saya simpulkan, syarat wanita ahli kitab yang bisa dinikahi kurang lebih ada 4 syarat. Yang pertama, harus berketurunan dari Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, agama yang dianut masih agama yang asli. Ahli kitab yang asli tidak menuhankan makhluk, karena mengikuti ajaran para nabi. Tuhan hanya satu, baik itu ajaran Nabi Musa maupun Nabi Isa, yaitu Allah. Kalau ajaran agamanya sudah berubah, maka sudah tidak dikatakan ahli kitab. Ini yang ahli kitab yang boleh dinikahi. Jadi turunan Bani Israel yang pertama. Yang kedua, ajarannya masih original, masih asli. Di zaman itu masih ada. Di zaman ini ceritakan di zaman Nabi, atau di zaman sahabat, atau di zaman tabi'in, atau di zaman tabi'ut tabi'in. Kalau generasi 4 mazhab itu setelah tabi'in. Makanya fatwanya kita harus lihat konteksnya. Ini mereka sedang berbicara di zamannya. Di zamannya. Syarat yang ketiga, kondisi darurat. Antum kalau perhatikan tadi saya sebutkan nama-nama sahabat yang menikah dengan ahli kitab, itu rata-rata mereka berada di luar negeri, bukan di tempat mukim, bukan di Madinah. Tadi siapa? Ya, Sayyidina Utsman itu menikah dengan wanita ahli kitab namanya Nailah, itu asal Palestina, Nazaret. Beliau pedagang. Kadang perdagangan itu ke luar negeri, tempat mukimnya di Madinah. Mereka bisa sampai ke Palestina.
Dan transportasi tidak seperti zaman kita. Perjalanan memakan waktu sangat panjang, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Sampai di sana wanita muslimah gak ada. Zaman itu populasi Islam hanya komunitas kecil di Jazirah Arab, mungkin paling banyak di kota Madinah atau di Makkah atau di Syam, tapi tidak semasif di zaman kita. Populasi wanita muslimah sangat sedikit. Ahli kitab ada. Maka syariat ini diperbolehkan pada kondisi darurat. Sekarang wanita muslimah banyak. Nikah sama seiman saja banyak masalah, apalagi ya nikah di luar. Kemudian bagaimana nanti anak jadi masalah. Nah, harusnya menjelaskan secara keseluruhan biar umat paham. Kalau sepotong-potong, ada orang yang ingin menghalalkan pakai hawa nafsu, jadilah halal. Mengutip pendapat para imam, tapi berdasarkan hawa nafsu. Kalau kita bahas secara keseluruhan, sejarahnya, ayatnya, pendapat ulamanya, analisis sosiologisnya bagaimana, itu penting sekali. Kemudian yang kedua tadi, Sayyidina Huzaifah menikah dengan wanita Yahudi asal Madain. Madain di mana? Di Irak. Jadi sejauh penelitian saya, yang menikah dengan wanita-wanita ahli kitab dari golongan sahabat, itu wanita-wanitanya ada di luar negeri. Mereka sedang berada di luar negeri lagi safar. Dan kondisi safar zaman itu tidak seperti sekarang. Perjalanan jauh, susah payah untuk bisa sampai ke tempat-tempat tersebut. Daripada melakukan sesuatu yang hina, berzinahan, kondisi waktu itu tidak ada wanita muslimah. Maka Allah Maha tahu waktu itu tidak ada. Nikah dengan ahli kitab, cari wanita ahli kitab yang ajarannya masih asli, wanita yang baik. Kayak tadi ada syarat tadi, wanitanya baik, nikah. Begitu pemahamannya. Wah, zaman sekarang haula wala quwata illa billah. Hal daruri. Kemudian yang keempat, nah ini poin keempat, ad-daulah Islamiyah. Antum kalau buka website Darul Ifta, lembaga fatwa di Mesir, itu ada fatwa ya, kalau tidak salah itu. Ini seandainya laki-laki muslim tinggal di negara non-muslim, sudah cari perempuan muslimah tidak ada. Kemudian sulit untuk pergi keluar ke daerah Islam. Di situ dikatakan dia cari ahli kitab yang masih asli. Atau sebaliknya, ini keluarga Nasrani dengan syarat tadi ya, saya sudah jelaskan ya, jangan salah paham ahli kitabnya, berada di negara Islam, daulah Islamiyah. Antum harus paham ucapan fatwanya Imam Syafi'i, ucapan fatwanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Di zaman itu negaranya negara Islam. Masa khilafah daulah Abbasiyah, ya, daulah Abbasiyah, atau transmisi dari akhir daulah Umayyah ke awal daulah Abbasiyah, ya, karena 132 Hijriah daulah Umayyah runtuh. 132 itu mulailah daulah Abbasiyah Hijriah sampai abad 6 Hijriah. Ya, cukup panjang itu. Jadi pemahaman para imam ini konteksnya di zaman mereka ini negara Islam, hukum Islam, daulah Islamiyah. Di dalam negara Islam yang begitu besar sampai ke wilayah Syam, Irak, Persia itu, Mesir, ya, kekuasaannya besar. Sampai masuk ke Andalus, Spanyol, ya.
Ada warga yang non-muslim di situ, ahlu kitab. Mereka diberikan keamanan, tidak diganggu, namanya kafir zimmi. Nah, kafir zimmi ini dibuat analogi, contoh. Seorang bapak, istrinya sudah wafat, punya anak perempuan 4, gak ada anak laki-laki. Bapaknya ini mati, anak perempuannya kasihan, siapa yang ngurus? Sedangkan dia berada di wilayah Islam. Maka caranya apa? Harus ada yang menikah untuk mengurus mereka sebagai warga negara di bawah pemerintahan Islam. Nanti proses ke depan diajak masuk Islam. Ini gak bisa berlaku di Indonesia. Bahkan di negara-negara yang ada saat ini sulit. Maka saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh kiai di Indonesia, ahli usul fikih, bernama Kiai Haji Sahal Mahfuz. Ya, beliau pernah mengatakan begini, rabtul fiqhi bil waqi' wa rabtul fiqhi bil maqasid asy-syar'iyyah. Kurang lebih ucapannya seperti itu. Jadi hukum fikih yang secara teks termuat dalam kitab-kitab para ulama itu harus dihubungkan juga dengan realita yang ada di zamannya. Dahsyat nih ucapannya. Karena imam-imam yang berbicara konteks pernikahan dengan wanita ahli kitab itu 1000 tahun lalu, atau yang tetap mengokohkan itu kurang lebih ada yang 500 tahun lalu, 600. Jadi artinya di zamannya mereka itu keadaan sosiologis, kenegaraan itu berbeda dengan yang ada saat ini. Kita gak perlu jauh-jauh, perilaku saja sudah berubah. Perilaku. Sekarang berapa banyak, kita gak bicara ahli kitab deh, ya, istri-istri yang kurang ajar sama suami. Zaman dulu suami 1, istri 4 tidak ribut. Kenapa? Keadaan mereka itu berbeda dengan sekarang. Sekarang potong leher sekarang. Iya. Padahal itu hukum. Nah, seperti itulah yang dimaksud oleh Kiai Sahal. Kemudian ikatlah hukum fikih itu dengan tujuan-tujuan syariat. Ada maslahat. Maslahatnya itu berkaitan menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga nasl, anak turunan, dan seterusnya. Nah, ini yang diterangkan itu oleh Kiai Sahal. Dan ini satu makna dengan pernyataan Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi menerangkan tentang al-maqasid asy-syar'iyyah juga kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai paham ya? Sudah mulai paham. Ini perempuan muslimat sangat banyak ini. Ada juga yang salah paham dengan tujuan mau melegalkan ini, mengatakan Nabi Muhammad SAW juga memiliki istri ahli kitab, katanya begitu. Mengatakan begitu, bahwa Nabi Muhammad memiliki istri ahli kitab. Ada 2 nama, yang satu Sayyidah Maria Kiptiyah, dan yang kedua namanya Sofia. Sofia ini binti Huyai bin Akhtab. Beliau putri dari kepala suku orang Yahudi. Sekarang kita ke Maria Kiptiyah, Sayyidah Maria Kiptiyah. Biar ini dipelintir. Yang pertama, di zaman itu, ini harus dipahami, di zaman itu sistem yang legal
secara internasional dan dianggap hal ini hal yang biasa di zaman mereka, yaitu milkul yamin. Apa itu milkul yamin? Hamba sahaya, perbudakan. Itu hal yang biasa di zaman itu, bukan dari ajaran Islam, bukan. Jadi sebelum Islam hadir, perbudakan ini sudah tersebar di berbagai negara, dan itu hukum yang legal di zaman itu. Jadi ketika Islam hadir, ini sudah ada sistem ini, sistem internasional sudah mengakar, sehingga sangat sulit sekali hadir kemudian hapus serentak, itu sulit. Sebagaimana haramnya minuman keras tidak langsung diharamkan karena sudah menjadi kebiasaan orang di zaman itu. Minuman keras biasa, sampai dikatakan dalam kitab-kitab tarikh itu mereka sarapan pagi sambil minum khamar. Bangun pagi nih sarapan. Maka di sini agama hadir mengharamkan secara bertahap sampai tahun 3 Hijriah. Bayangkan 3 Hijriah, berapa lama itu? Ya, di Makkah Nabi 10 tahun lebih. Ya. Di Madinah Nabi menetap 11 tahun. Jadi selama fase 10 tahun lebih itu, kurang lebih kira-kira, itu belum haram khamar. Tahun 3 Hijriah turunlah ayat menyatakan haram. Dia bertahap, dari tidak haram karena memang sudah tradisi, mubah, kemudian naik kurang bagus, makruh, naik sampai pada puncaknya tahun 3 Hijriah haram. Kasus yang sama dengan perbudakan. Islam hadir mau menghilangkan secara bertahap. Makanya ada istilah, kalau kalian, mohon maaf, berhubungan biologi suami istri di saat puasa, kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kemudian hukum Islam hadir memanusiakan hamba sahaya. Ini yang tidak disampaikan. Jadi hamba sahaya, perbudakan itu sudah ada, mengakar di seluruh dunia. Islam hadir membawa hukum memanusiakan hamba sahaya. Jangan dipahami sebagaimana perbudakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat, oleh bangsa-bangsa Romawi, yang menjadikan hamba sahaya seperti hewan, seperti barang yang dihinakan. Ya, Islam hadir. Mana budak perempuan? Ada jual beli, ada ijab kabul. Kalau sudah dibeli, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal. Boleh berhubungan suami istri dengan hamba sahaya. Itu sama seperti menikah. Hanya beda yang satu ijab kabulnya dengan wanita merdeka, ijab kabul nikah. Nah ini hamba sahaya, ijab kabulnya seumpama seperti jual beli. Tapi kewajibannya ngasih nafkah, ngasih pakaian. Ini gak ada di barat. Jadi Islam hadir memanusiakan perbudakan yang memang sudah tersebar pada waktu itu. Dan hebatnya, kalau Tuhan memiliki seorang hamba sahaya milkul yamin, kemudian dia gauli, hamil, lahir anak, anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Nah anaknya ini bisa suatu saat menjadi tuan dari ibunya, dan anaknya bisa memerdekakan ibunya, sehingga perbudakan itu hilang. Milkul yamin, dan hukumnya belum dibatalkan. Ya kita tidak tahu, masa depan ke depan masih panjang. Muncul masalah yang sama terulang, hukumnya masih ada. Nah, Sayyidah Maria Qibtiyah, beliau ini wanita cerdas, wanita bangsawan. Qibtiyah itu nisbat kepada keturunan para raja Mesir. Qibtiyah. Sebagian ulama mengatakan statusnya beliau bukan sebagai istri Nabi, tapi sebagai hamba sahaya, milkul yamin.
dihadiahkan oleh seorang raja Nasrani namanya Muqawqis yang ada di Mesir pada waktu itu. Dihadiahkan. Bahkan Nabi memiliki anak dari beliau bernama Sayyiduna Ibrahim, tapi meninggal di usia masih anak-anak. Akan tetapi sebagian sejarawan menyatakan beliau dimerdekakan. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu wanita merdeka, bukan hamba sahaya. Dan Nabi menikah dengan secara Islam. Dia masuk Islam. Pendapat ini dikuatkan bahwasanya Sayyidah Maria Qibtiyah meninggal pada tahun 16 Hijriah. 16 Hijriah wafat, dan waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab mengajak para sahabat kaum muslimin untuk menyolatkan jenazahnya. Kalau beranggapan dia Nasrani, mana mungkin ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu khusus kepada orang Islam. Ini membatalkan fitnah dan tuduhan bahwa Nabi dengan Sayyidah Maria Qibtiyah, Sayyidah Maria Qibtiyah mempertahankan agamanya, katanya. Nasrani, Nabi tetap Islam. Ini membatalkan pendapat itu. Ia masuk Islam sejak awal. Nikah dengan Nabi sudah memeluk agama Islam. Dia wanita pintar, cerdas. Itu tuduhan-tuduhan biasa. Ada oknum-oknum yang sengaja tahu tujuannya apa, yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita teliti sejarah secara detail, itu hasya wa kalla, tidak mungkin. Karena disolatkan. Nah, kelompok lain menyatakan beliau bukan budak, karena tidak mungkin Nabi itu punya hubungan dengan budak di zaman itu. Sedangkan budak itu dianggap pada waktu itu adalah sesuatu yang di bawah, derajatnya di bawah. Ini Rasulullah orang suci. Maka ini wanita cerdas, wanita terhormat, menikah secara Islam dan bukan sebagai budak. Ada pendapat itu. Kalau antum baca kitab sejarah yang lebih luas lagi, ya lintas mazhab semua dibaca, antum temukan itu. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hamba sahaya, ada yang mengatakan wanita merdeka dan muslimah, seorang muslim, mukminah, zakiyah, cerdas, pintar, beriman pada Allah. Yang kedua ada namanya Sofia. Sofia ini dalam perang Khaybar termasuk wanita yang sebagai tawanan perang. Hukum di zaman itu, semua tawanan perang yang kalah perang hartanya halal diambil, namanya ghanimah. Kemudian perempuan mereka dilarang dibunuh, anak-anak mereka dilarang dibunuh, tapi dijadikan tawanan perang. Nah, biasanya tawanan perang ini nanti jadinya budak atau hamba sahaya. Nah, Sofia ini anak dari kepala suku, orang Yahudi. Tapi yang saya katakan, Yahudinya Yahudi asli, Bani Israel, nasabnya bersambung kepada Nabi Harun. Jadi turunan Nabi Harun. Maka Rasulullah SAW memuliakan dia sebagai seorang wanita, dan Sofia ini juga wanita cerdas. Dia tahu nih Nabi Muhammad SAW seorang nabi, maka dia nyatakan keislaman, masuk Islam, menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mempertahankan agama, tidak ada. Ngaco itu. Semuanya nikah dengan Nabi, beriman. Kan gelarnya jelas Ummul Mukminin. Sayyidah Sofia termasuk Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masa anaknya mukmin, ibunya tidak beriman? Yang namanya beriman itu harus mengikuti, menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu bukti bahwa Sayyidah Sofia ini seorang mukminah, meninggal tahun 50 Hijriah, dikuburkan di Baqi dan disolatkan jenazahnya.
disolatkan jenazah berarti mukminah muslimah oleh Sa'id ibn al-As fi riwayah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah, ahli kitab, istilahnya kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil yang masih asli sebelum diturunkannya Al-Quran. Jadi sebelum turunan ahli kitab, tapi sebelum Islam hadir. Kalau sudah turun Al-Quran, semuanya ngikut kepada agama Islam. Dan mereka tetap beragama menurut kitab sucinya. Sementara menurut 3 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbal, bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah bersifat mutlak. Tapi tadi pemahamannya di bawah negara Islam, dan populasi kaum mukminat muslimat pada waktu itu masih sedikit, dan mereka jadikan itu sebagai darurat ketika berada di negara atau tempat yang jauh dari populasi umat Islam di negara Islam. Meski agama ahli kitab tersebut telah dinasakh, ya, tidak boleh ahli kitab, ini kesepakatan, ahli kitab dari golongan laki-laki menikah dengan wanita muslimah bil ijma', itu kesepakatan. Adapun lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab karena dia sebagai imam yang wanita tersebut akan tunduk kepadanya, dan dengan itulah dia bisa mengajak wanita itu untuk memeluk agama Islam, tidak sebaliknya. Poin ketiga, saya sudah selesai dulu ya. Ahlu kitab hum minal musyrikin fi hadzal asr. Kalau Kiai Haji Syafi'i Hazami dalam kitab Tawdihul Adillah, beliau mengatakan ahli kitab yang ada di zaman sekarang, mohon maaf ya, itu sama dengan orang-orang musyrik karena menuhankan Tuhan lebih dari satu. Tuhannya banyak. Dalam konsep Nasrani, Trinitas, ada Bapa, ada Anak, ada Ibu. Dalam konsep Yahudi, Uzair dikatakan sebagai anak Tuhan. Definisi syirik atau pelakunya namanya musyrik, itu adalah, saya rujuk dari ahli bahasa Arab ya, namanya Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, i'tiqadu ta'addudin alihati, yaitu keyakinan yang menyatakan atau menyembah kepada Tuhan yang lebih dari satu, itu namanya syirik. Saya sembah Allah, ya, ada pernyataan semua menyembah kepada Tuhan yang satu, tapi ditambah lagi ada Tuhan-Tuhan yang lain, nah itu namanya syirik, sekalipun tujuan utamanya kepada Allah, tapi ditambah lagi Tuhan-Tuhan yang satu. Itu orang-orang musyrik di Makkah di zaman Rasul menyembah 300 Tuhan, 300 berhala. Itu kata Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Sehingga para ulama mengatakan ayat yang menerangkan bahwa tidak boleh kalian menikah dengan orang-orang musyrik, ayatnya jelas, wala tunkihu al-musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Satu orang wanita walaupun dia budak tapi dia beriman kepada Allah dan Rasul, maka itu lebih baik daripada seorang wanita musyrikah sekalipun dia menarik hatimu, mungkin cantik, bagus, tapi dia tidak beriman. Allah nyatakan budak tapi beriman itu lebih baik. Maka digolongkan ahlu kitab di zaman sekarang masuk kepada ayat ini karena sudah nyembah Tuhan yang lain. Tuhannya jadi banyak, ta'addud gitu.
ada pernyataan agama mereka juga ajaran aslinya sudah dirubah. Contohnya di kitab Taurat. Kitab Taurat itu di bagian akhir ada wahyu yang turun menyatakan bahwa Nabi Musa meninggal sekian, hari sekian, tanggal sekian, di bab akhir dari kitab Taurat. Sekarang kita pakai akal sehat. Kitab Taurat ini kan diwahyukan kepada Nabi Musa. Kok bagian akhir ada tahun lahir, tahun wafatnya Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa itu yang menerima wahyu. Maksudnya kalau sudah wafat terus wahyunya turun ke siapa? Paham tidak? Kan ditulis wafat hari sekian, tanggal sekian. Ini di kitab Taurat di bagian akhirnya. Kemudian wahyu turun ke Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sudah wafat, sudah ada harinya wafat, ini wahyunya turun ke siapa? Itu yang kejanggalan. Itu yang namanya tahrif, distorsi. Ini kitab orang-orang Yahudi sudah dirubah-rubah. Kemudian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Mereka bangga dengan Nabi Ibrahim. Kemudian mengatakan Nabi Ibrahim Yahudi. Sekarang kita pahami, Nabi Ibrahim itu lahir duluan, Nabi Musa belum lahir. Bagaimana Nabi Ibrahim belum lahir, kemudian Yahudi? Agamanya belum ada. Yang diklaim agama belum ada. Nabi Musa itu turunan jauh dari Nabi Ibrahim. Ajaran yang diklaim oleh orang Yahudi adalah ajarannya Nabi Musa. Sekarang mereka mengklaim Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Loh, Nabi Musanya saja belum lahir, Nabi Ibrahim masanya jauh. Jangankan agamanya, Nabi Musanya belum ada. Begitu juga Nasrani, lebih jauh lagi. Maka di sini Allah Ta'ala membantah. Ya, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Bahwa Nabi Ibrahim itu bukan golongan Yahudi, bukan juga Nasrani, akan tetapi ia adalah agama yang lurus, hanifah, lurus, muslimah, seorang muslim. Wa makana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Kalau Islam itu ajaran dari Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Sama akidahnya Nabi Adam dengan akidahnya Nabi Muhammad SAW, dengan akidahnya Nabi Isa, dengan akidahnya Nabi Musa, dengan akidahnya Nabi Daud, dengan akidahnya Nabi Sulaiman, dengan akidahnya Nabi Soleh, dengan akidahnya Nabi Hud, dengan akidah Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris. Semua nih para nabi akidahnya sama, tidak ada yang berubah. Ya. Maka Allah nyatakan Nabi Ibrahim Muslim. Gitu. Nah ini kemudian terakhir saya tutup. Ibnu Umar mengatakan sahabat-sahabat lainnya menyatakan bahwa haram dan tidak sah menikah dengan ahli kitab. Ini masanya Ibnu Umar. Karena ahli kitab sudah sulit ditemukan di zaman kami. Itu 1000 tahun lalu, kata Ibnu Umar, ahli kitab yang asli itu sudah sulit. Adalah yang ketiga dari ketiga. Maka sebenarnya ya, ahli kitab yang ada telah mengubah ajaran tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang ketiga dari yang ketiga, Trinitas. Maka ini kaidahnya, sebenarnya mereka telah menyekutukan Allah, masuk kepada bab syirik tadi, larangan untuk menikah. Mereka menakwilkan kepada makna yang lebih dekat, ya boleh menikah dengan ahli kitab di zaman turunnya ayat ini. Belum banyak perempuan muslimah sehingga diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zaman sekarang sudah banyak perempuan muslimah, maka hilang dispensasi itu dan hukumnya haram menikah dengan ahli kitab. Ayatnya ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 ya. Wala tumsiku bi ismil kawafir, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan
dengan perempuan-perempuan kafir. Sekarang perempuan-perempuan kafir lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahli kitab dan orang-orang musyrik. Itu ayat. Kemudian dari MUI juga mengharamkan, NU juga mengharamkan, Muhammadiyah juga mengharamkan. Saya dapat juga ucapan dari salah satu ulama di MUI ya, Syekh Ali Jum'ah, ulama besar di Mesir juga mengharamkan. Syekh Ahmad Thayyib, ulama-ulama di Hadramaut, dan ulama-ulama yang ada di berbagai negara Islam itu kebanyakan mereka mengharamkan. Ya. Apalagi yang terakhir, Nabi menganjurkan kepada kita sebagai laki-laki Muslim bahwa janganlah kalian menikahi perempuan, atau tunkahul mar'atu li arba. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena nasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Kata tunkahu di sini rata-rata laki-laki nilainya begitu. Bukan anjuran ya. Bukan anjuran cari karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, bukan. Tapi umumnya laki-laki kalau ingin menikah perempuan yang dilihat itu hartanya. Asal usulnya cantiknya, agama pasti akhir. Nomor 4. Tapi Nabi katakan apa? Fadfar bidzati diniha, fadfar bidzati dini taribat yadak. Tapi kalau kau nikah dengan perempuan karena agamanya, maka kamu akan bahagia, beruntung. Berarti Nabi menganjurkan kita menikah dengan wanita yang solihah, yang mukminah, muslimah, mukminah. Di hadis yang lain Nabi membagi agama dan akhlak. Kalau ada laki-laki datang meminang anak perempuan kalian, laki-laki ini agamanya baik dan akhlaknya baik, maka terimalah, kata Nabi Muhammad. Ini bisa kita analogikan bahwa agama dan akhlak 2 hal yang berbeda. Ada orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi akhlaknya tidak baik, ada. Atau sebaliknya, akhlaknya baik, tapi ibadahnya berantakan, ada juga. Nabi katakan pilih 2 hal, agamanya baik, akhlaknya juga baik, maka terimalah itu. Ini juga berlaku bagi perempuan. Perempuan lihat laki-laki dari 2 aspek tersebut, agamanya baik, akhlaknya baik. Yang laki-laki juga melihat calon istrinya dari 2 aspek tersebut, yaitu agamanya dan akhlaknya. Yang sudah terlanjur menikah, sabar, ya. Bersabar, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pemahaman dalam agama yang benar, yang baik, sehingga kita bisa laksanakan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sikil mahruma subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.